orang-orang yang bernasab palsu akhirnya yang dimuliakan, orang-orang yang tidak nyambung akhirnya yang dihormati, yang berhak akhirnya disepelekan karena tidak pandai di dalam mengiklankan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali tentunya di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Potongan video yang baru saja kita simak bersama tadi ya guys, yaitu potongan ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menjelaskan bahwa di zaman sekarang ini banyak orang-orang awam yang tertipu dengan penampilan orang yang memakai sorban dan jubah yang dianggapnya pasti orang mulia, orang yang banyak ilmu, ulama besar, padahal ya belum tentu ya guys. Sedangkan kiai-kiai ulama besar di Nahdlatul Ulama yang hafal Al-Quran, hafal banyak kitab-kitab dan kekhusyuannya tidak diragukan, itu penampilannya biasa-biasa saja. Maka dari itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menghimbau atau mengingatkan agar kita tidak tertipu hanya melihat dari pakaian yang mereka gunakan. Kita simak video berikutnya ya guys, kelanjutan dari ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Zalim itu ada zalim kecil, ada zulmun kabir. Zalim kecil itu, zalim itu apa? Wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, orang zalim kalau dia sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir penyakitnya belum sembuh, maka itu berarti kasih sayang Allah agar dosanya hilang, dia tidak lagi berbuat zalim. Karena kalau dia itu gagah perkasa, tidak lumpuh, maka kakinya digunakan untuk menzalimi orang lain. Kalau ada orang zalim, Allah biarkan dia dalam kesehatan. Kalau ada orang yang suka mabok, Allah biarkan dia punya duit. Itu ciri-ciri dia tidak dapat rahmah, dia tidak dapat kasih sayang Allah. Zalim itu jangan jauh-jauh. Zalim kecil itu kayak santri-santri, sarung laki-laki dibikin jilbab, mereknya Atlas, dibikin jilbab. Santri saya banyak. Pas saya lihat ini lagi mau acara sholat Rabu Wakasan kemarin, bulan Sopar hari Rabu, nggak muat. Di dalam masjid, di luar itu santri putri, kok ini kepalanya pada sarung laki-laki. Ternyata katanya lagi ngetren santri-santri di dunia maya pakainya jilbab yang terbuat dari sarung laki-laki. Itu zalim kecil itu. Meletakkan sesuatu, sarung yang harusnya di bawah dipindah jadi di atas. Superman tuh juga zalim tuh, Superman. Orang pakai celana dalam itu dulu, baru celana panjang. Ini Superman celana panjang dulu, baru celana dalam. Orang belum haji, dia pakai peci haji. Itu masuk zalim, walaupun zalimnya zalim kecil. Nanti orang saru, apakah dia ini sudah haji apa belum? Terpaksa orang manggilnya Pak Haji. Supir saya pakai peci haji. Kalau ada pengkolan kan ada apa tukang parkir, makasih Pak Haji. Kata dia amin.
bukan amin, pemalsuan itu bisa dipidanakan di KUHP itu. Orang belum haji pakai peci haji. Ada sekarang dukun-dukun pakaiannya kayak kiai. Pemburu hantu pakaiannya kayak kiai, pakai udang-udang segala macam. Ini saya pakai udang-udang ini, pakai jubah, karena kita lagi melawan banyak orang-orang yang hanya bermodal jubah, bermodal imamah tanpa ilmu. Karena kalau di Nahdlatul Ulama, orang-orang pinternya yang ngalim-ngalim itu lebih seneng pakai peci hitam, pakai sarungnya sarung BHS juga dapat dikasih bupati, udah 3 tahun dipakai terus. Tidak menunjukkan kealiman dari segi pakaian. Ini ajaran Wali Songo sebenarnya. Saya pun biasanya pakai peci hitam, pakai batik, pakai celana, tapi sekarang bahaya. Saya lihat ulama-ulama NU zaman dulu di foto-foto kenangan Nahdlatul Ulama tahun 39 di Banten Muktamar, semuanya pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban gede-gede. Sekarang orang-orang alim di PBNU itu yang pakai peci, pakai celana doang, alfiahnya ngelotok, hadisnya hafal banyak, bukan hanya ilmu fikih, usul fikih, bahkan mungkin sudah balagu rutbatal ijtihad, tapi dalam pakaian biasa-biasa saja. Itu akhlak bagus. Apalagi kayak guru kita bersama Gus Baha, pecinya udah miring, rambutnya kelihatan, digulung. Itulah ulama Nahdlatul Ulama yang penuh ketawaduan. Tapi orang-orang awam ternyata salah zaman sekarang dalam menilai. Disangkanya kalau orang sudah pakai imamah, kalau dia sudah pakai jubah, kalau dia sudah pakai sorban besar, dia ulama besar. Orang awam tidak tahu, tidak bisa mengukur bagaimana kealiman seorang ulama. Akhirnya para ulama-ulama yang tidak memakai pakaian ulama tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Sedang semuanya. Kurang alim apa Gus Yahya Sakup, tapi pakai celana, pakai baju biasa, pakai pecinya hitam, disangkain bukan orang alim oleh orang-orang awam. Yang tahu kealiman Gus Yahya cuma para ulama, sedangkan para ulama sedikit, orang awam banyak. Kiai Said Aqil Siraj pakaiannya biasa-biasa saja. Sekarang jadi banyak orang-orang awam yang mengidolakan orang yang hanya bermodal jubah, orang yang hanya bermodal imamah. Maka harus ada sebuah pemikiran juga bahwa kita memang harus tawaduk. Itulah ajaran dari Wali Songo, bukan hanya tawaduk dalam menyembunyikan ilmu para Wali Songo. Wali Songo pun tawaduk dalam menyembunyikan nasabnya yang mulia. Kiai-kiai kita, Kiai Luqman Al-Hakim, saya todong tadi, nasab kiai coba kemana? Gelagapan, nggak tahu, belum pas. Itu kenapa? Karena memang tidak biasa kita orang Nahdlatul Ulama, murid-murid Wali Songo berbicara nasab, walaupun nasabnya sahih, jiddan. Orang-orang yang bernasab palsu akhirnya yang dimuliakan, orang-orang yang tidak nyambung akhirnya yang dihormati, yang berhak akhirnya disepelekan karena tidak pandai di dalam mengiklankan diri. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga menegaskan, banyak sekali orang-orang yang ini diduga ya guys, memalsukan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketersambungan nasabnya belum terbukti secara ilmiah, secara kajian ilmiah ataupun tes DNA. Mereka berpenampilan seperti layaknya ulama-ulama besar, memakai sorban besar, jubah besar, yang mungkin
tujuannya hanya untuk menutupi kedangkalan ilmunya, akan tetapi ingin dimuliakan, dihormati, dengan sengaja mendoktrin orang-orang awam dan menakut-nakuti bahwa saya ini keturunan Nabi, kalau tidak mentaati saya kamu akan masuk neraka dan lain sebagainya. Ini sudah banyak tersebar ya di media sosial, mereka-mereka ini yang menakut-nakuti orang awam dengan mendoktrin kalau tidak mentaati atau tidak menghormati dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ini ancamannya neraka. Nanti kita lanjut videonya. Dari saya cukup sekian dulu, mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pandai dalam marketing kiai-kiai NU, alim-alim. Kalau saya lagi rapat LBM, Lembaga Bahsul Masail PBNU, saya diem aja. Kenapa? Cukup sudah diwakili oleh kealiman para teman-teman di Lembaga Bahsul Masail. Orangnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang itu cucunya Mbak Khalil nggak pakai peci, datang ke PBNU, Lembaga Bahsul Masail, nggak pakai peci. Tapi kalau sudah bicara tentang kitab kuning, bicara tentang albiyah, bicara tentang qawaid al-fiqhiyah, bicara tentang ilmu balaghah, rata habis semuanya. Inilah Nahdlatul Ulama, kaya akan orang-orang alim, orang-orang ikhlas, orang-orang yang betul-betul berjuang demi agama walaupun tanpa namanya disebutkan. Kebaikan ini tidak boleh hilang. Saya yakin para orang-orang awam bangsa Indonesia sampai hari ini beragama dengan benar, tidak ada bengkok dalam beragama karena punya guru, para ulama-ulama yang ngajar di pesantren, yang ngajar di masjid, yang ngajar di musalla, yang ngajar di surau-surau, menasah dengan cinta dan keikhlasan, sehingga yang tumbuh dari hati sampai kepada hati, yang muncul dari keikhlasan akan berbuah barokah. Jangankan yang alim di Indonesia, orang-orang awamnya taat menyembah kepada Allah Subhanahu. Inilah ajaran kebaikan Wali Songo yang penuh dengan kebarokahan.